Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan modul pembahasan di modul 6, ya, topik keempat yaitu tentang host root. Jadi bagaimana jalur dari host itu kayak misalnya apa? Ya NDFS ya, kayak misalnya host itu adalah yang penting ada alamat IP-nya ya, contoh misalnya PC dan sebagainya. Jadi kan kalau kita melakukan misalnya pengiriman paket, di situ biasanya paket itu dibuat ada di sumbernya ya. Sumbernya maksudnya di situ ya alamat pengirimnya. Nah, kemudian eh, host itu membuat sebuah routing tabel. Routing tabel itu untuk menentukan ya. Jadi ada yang di router sebelahnya itu apa-apa, kemudian siapa aja alamatnya dan sebagainya. Nah, kemudian host itu mengirim paket ya. Biasanya di situ mengirim paket paket hello istilahnya ya kalau misalnya di dalam routing. Nah, terus kemudian paket hello itu akan mengembalikan dengan menggunakan IP loopback ya. Kalau IP versi 4 127.00.1 itu IP loopbacknya, kemudian kalau IP versi 6 titik apa namanya istilahnya, ada titik 2 titik 2 1. Nah, kemudian di situ ada localhost, kemudian ada remote host. Localhost itu adalah untuk tujuannya di dalam sebuah jaringan yang lama, yang sama ya. Kalau remote host itu digunakan untuk jaringan yang berbeda. Nah, untuk metodenya kalau IP versi 4, dia menggunakan subnetting ya. IP versi 4 subnetting untuk menentukan alamat tujuannya. Jadi kemana itu jadi pakai subnetting. Dan IP versi 6 itu menggunakan network address dan traffic dari localhost ya, local router. Nah, kemudian local router di sini adalah untuk menangani ya perangkat intermediary. Jadi ada kan NDFS intermediary sama core. Kemudian remote traffic itu biasanya menggunakan default gateway. Jadi istilahnya default gateway ini adalah untuk jalur ya, jalur untuk keluar ke network yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada apa misalnya dalam sebuah jaringan misalnya kemudian disebut di yang paling atas core-nya itu kan ada router. Nah, untuk berhubung ke router yang lainnya atau untuk PC-nya itu menghubungi ke jaringan yang lain tanpa melalui router yang lainnya lagi ya, itu memerlukan default gateway. Karena biar bisa keluar ya, default gateway adalah alamat IP dari routernya itu sendiri. Jadi default gateway itu harus satu network dengan end device-nya itu ya. Kemudian untuk biar tadi ya sudah saya jelasin ya, biar bisa ke network berikutnya, network yang lainnya ya, itu menggunakan default gateway. Seperti itu. Nah, kemudian host juga di situ kan memiliki jadi router itu membuat routing tabel ya. Nah, di dalam routing tabel itu ada alamat IP yang mereka miliki. Jadi yang nyambung ke dia itu networknya apa aja. Nah, itu. Jadi kan kalau misalnya dari PC 1 kemudian mau ke R1. Nah, eh, default gitu ya ada di router 1. Kemudian dia mau menghubungi ke PC 2 yang ada di network yang lainnya. Nah, itu si R1 sudah punya routing tabel ya, network yang menuju ke PC 1 maupun network yang menuju ke PC 2. Nah, seperti itu kira-kira ya untuk bagaimana jalannya itu ya. Host. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.